Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah obat hati, semoga dimudahkan segala urusan dan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan berbagi tentang fadilah berwudu. Insyaallah seputar berwudu kita akan mengupasnya sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang fadilah berwudu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berwudu untuk salat, maka dia membaguskan wudu, maka dia pelihara dan jaga tentang ketentuan wudu. Kemudian dia berdiri untuk salat, maka dia keluar daripada kesalahan dan dosanya terhadap Allah Subhanahu wa taala seumpama satu hari yang mana dia baru dilahirkan oleh ibundanya. Maka alhamdulillah fadilah wudu sangat amat besar. Bagaimana seseorang ketika dilahirkan oleh ibundanya suci, fitrah, tidak punya kesalahan, maka kita yang berwudu juga disamakan seperti anak yang baru lahir. Artinya kita putih, artinya kita suci kembali dengan sebab wudunya kita. Maka di sini satu kali kita berwudu putih, dua kali kita berwudu bertambah putih, semakin banyak kita berwudu, maka kita setiap harinya menjadikan diri kita, jiwa kita, terutama hati kita menjadi putih kembali. Maka sebagaimana ulama saleh yang terdahulu, setiap harinya malam siang dia lewati dalam kondisi berwudu, selalu ada wudu, tidak pernah berhadas walaupun dengan hadas kecil. Artinya begitu dia berhadas langsung dia berwudu kembali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berwudu untuk salat, kemudian dia salat, maka dia telah Allah ampuni segala dosanya, ma bainahu wa bainas salah, di antara dirinya dan di antara salat yang lain. Artinya seseorang yang telah berwudu untuk salat, satu salat misalkan salat maghrib, maka dari maghrib kepada isya antaranya itu, pertengahannya itu Allah ampuni dia, Allah jaga dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Maka wudu ini penegah daripada maksiat, penghapus terhadap dosa yang pernah ia lakukan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tertidur atas wudu, maknanya orang yang sebelum tidurnya berwudu, fa adrakahul mautu, maka ketika itu dia tiba-tiba meninggal, dia tiba-tiba wafat fitil kalailah, pada malam itu sebelum tidurnya dia berwudu, fahuwa indallah syahid, maka orang tersebut dikatakan oleh Nabi indallah, di sisi Allah adalah orang syahid. Masya Allah, orang syahid
dianggap oleh Allah orang syahid. Apa modalnya? Sebelum kita tidur kita berwudu, maka seandainya kita meninggal sebelum kita bangun di dalam wudu, di dalam kondisi wudu, maka Allah menganggap kita sebagai orang yang syahid. Syahid akhirat ini tentunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi, an-naimut tahir kas-saimil qaim. Orang yang tertidur yang suci, maknanya orang yang tidur dalam keadaan wudu, kas-saimil qaim, sama seperti orang yang berpuasa yang mendirikan malam. Orang yang berpuasa, orang yang berjaga malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bagaimana pahala yang didapatkan orang yang berpuasa Ramadan. Paginya dia berpuasa, malamnya dia mengagungkan malam, membaca Al-Quran. Dia pakaikan untuk beribadah kepada Allah malam itu. Maka seumpama orang yang beribadah di malamnya puasa, seumpama dengan orang yang tidur dalam kondisi dia suci. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berwudu ala tuhrin, atas satu tuhrin, atas satu kesucian, kutiba lahu asyru hasanatin, niscaya dituliskan baginya akan 10 kebaikan. Orang yang berwudu ala tuhrin, makna ala tuhrin di sini ala jadadin, artinya dia berwudu tambahan. Setelah dia berwudu sekali dan dia iringi dengan wudu yang lain, dia tajdid, dia memperbaharui wudunya, maka baginya kutiba lahu asyru hasanatin, Allah menulis baginya akan 10 kebaikan dengan sebab dia tajdid wudu yang lain. Kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudu baginya. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempurnaan daripada wudu. Maksudnya ditafsirkannya hadis Nabi ini, tidak sempurna wudu orang yang berwudu namun tidak membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan orang yang salat tidak ada wudu, ini jelas salatnya tidak dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu itu adalah bahagian iman. Maka orang yang sering berwudu dia memperbaharui imannya. Dia menjadikan imannya semakin kuat. Maka orang-orang yang kadang-kadang masih goyah hatinya terhadap iman, sering-seringlah berwudu. Mudah-mudahan Allah berikan keimanan yang kokoh terhadap dia dari wudunya. Syatrul iman, wudu itu adalah bahagian iman. Tanda kita beriman, tanda untuk semakin beriman itulah dengan simbol wudu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu, sibghatul wudu, asal-asal wudu itu sekali. Asal-asal wudu adalah sekali. Orang yang berwudu 2 kali, maka baginya Allah berikan 2 gandaan minal ajri, daripada pahala. Jadi memang kita diperintahkan untuk sekali berwudu. Kalau kita berhadas lagi, baru dianggap, baru kita disuruh, dianjurkan untuk berwudu kembali. Sekali saja disuruh berwudu, selama belum ada hadas, memada dengan wudu itu. Tetapi kata Nabi, asal ia 1 kali. Orang yang ingin wudu 2 kali, silahkan. Allah berikan 2 gandaan pahala kepada dia yang berwudu 2 kali. Sedangkan orang yang berwudu 3 kali sampai 3 kali sebelum dia berhadas, wudu sampai 3 kali, maka wudunya adalah wudu anbiya,
min qabli, daripada sebelum aku, daripada sebelum masa aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang terdahulu bahkan berwudu sampai 3 kali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima solat salah satu kalian apabila berhadas terkecuali dia berwudu. Orang yang sudah berhadas, orang yang sudah berhadas, maka dia salat, Allah tidak menerima salatnya dia terkecuali dia berwudu terlebih dahulu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu 'alal wudu nurun 'alan nur. Wudu di atas wudu. Artinya setelah dia berwudu, dia tajdid lagi wudu yang lain. Dia memperbaharui lagi dengan wudu yang lain padahal belum berhadas. Maka wudu 'alal wudu, dia wudu yang lain untuk wudu yang pertama, nur 'alan nur, cahaya atas cahaya. Maka wudu adalah cahaya. Wudu adalah satu hal yang amat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahkan tanda wajah muslimin yang dipandang oleh malaikat berbeda di antara satu muslim dengan muslim yang lain wajahnya. Kenapa? Perbedaan itu seberapa besar, seberapa sering dia berwudu dan meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu di Tarim, di Yaman, kita pernah mendengar cerita dari guru-guru kita di Tarim bahwa di sana setiap ada orang yang bermaksiat, orang yang berbuat salah, maka dia tidak berani menjumpai ulama yang ada di sana terkecuali dia berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Ini di sana di Hadramaut Yaman, khususnya Tarim, di sana orang-orang ulama-ulama di sana tahu ini si fulan baru saja melakukan maksiat ini, datang kepadaku membawa maksiatnya, itu nampak di wajahnya dia. Maka orang tersebut, orang-orang Tarim sana, kalau ada buat mukhalafah, dia terlebih dahulu berwudu. Untuk apa dia berwudu? Untuk menutupi kesalahan yang dia buat. Karena konon ceritanya orang yang kasyaf itu, ulama-ulama yang bisa nerawang pelaku maksiat itu tidak bisa melihat seandainya dia berwudu. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah keutamaan besar daripada berwudu. Ayo berwudu. Semoga Allah jadikan nur cahaya di wajah kita, di diri kita, di hati kita. Mudah-mudahan setiap harinya semakin baik. Kita mampu meninggalkan maksiat secara total terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita sering berwudu. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah sahabat obat hati yang dimuliakan Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channelnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.